Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang mata kuliah studi Quran hadis yang akan saya sampaikan, yang saya akan sampaikan adalah materi tentang Al-Quran sebagai mukjizat. Mukjizat itu sendiri jika kita cari tahu dari segi bahasanya, mukjizat itu berasal dari kata i'jazan, atau dari kata a'jaza yu'jizu i'jazan, yang mana artinya adalah melemahkan. Secara terminologi ataupun mungkin secara istilah, itu banyak sekali ulama-ulama yang berpendapat tentang definisi secara istilah dari kata mukjizat ini. Dan di sini saya akan membawakan atau saya akan membacakan secara terminologis atau secara istilah bagi Quraisyah. Pendapat Quraisyah mengatakan bahwasanya mukjizat itu adalah suatu peristiwa atau suatu hal luar biasa yang terjadi melalui orang yang mengaku nabi sebagai apa? Sebagai bukti kenabiannya, yang diperuntukkan kepada orang-orang yang menentang. Kepada orang-orang yang menentang untuk ditantang. Apakah kamu bisa membuat hal seperti ini? Kepada orang-orang, atau lebih tepatnya untuk orang-orang yang meragukan kenabian dari orang yang mendapatkan yang mukjizat itu sendiri. Nah, itu makna secara istilah dari kata mukjizat. Lantas Al-Quran sebagai mukjizat itu apa saja yang dimaksud? Saya di sini akan menjelaskan setidaknya mungkin 4 ayat Al-Quran sebagai mukjizat. Yang pertama, Al-Quran sebagai mukjizat itu dari segi kebahasaannya, di mana kebahasaan yang dibawa oleh Al-Quran itu memiliki suatu balaghah yang mana tidak mampu difahami hanya dengan sekali baca dan mampu difahami, itu sangat sulit difahami. Balaghah atau seni-seni dalam bahasa Al-Quran itu memiliki nilai seni yang sangat tinggi. Sebagai bukti dari seninya yang tinggi, jika manusia-manusia yang di zaman itu yang bahkan mampu memahami balaghah secara mendalam, jika ditantang buatlah Al-Quran seperti ini, maka mereka tidak akan mampu. Oleh karena itu banyak juga di saat itu orang-orang yang masuk Islam hanya karena mendengar ayat Al-Quran saja sudah masuk Islam. Seperti Umar bin Khattab yang mendengarkan surah Toha. Saat Umar bin Khattab mendengarkan surah Toha, membaca surah Toha, itu beliau masuk Islam langsung menangis, bergetar hatinya. Itu bahasa yang berbeda. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah mukjizat Al-Quran dalam menerangkan hal-hal gaib, memberitakan hal-hal yang bersifat gaib. Yaitu apa hal-hal yang bersifat gaib? Hal-hal yang bersifat gaib di sini maksudnya adalah sebagaimana itu adalah kiamat, atau mungkin neraka, atau mungkin surga, dan juga hal gaib bersifat kisah-kisah masa lampau. Seperti kisah masa lampau, yaitu seperti ada kisah-kisah Nabi Nuh, kisah-kisah Nabi Musa, dan sebagainya. Tilka min amba'il ghaibi nuhihi ilaik wa ma kunta ladayhim idh yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu maryam wa ma kunta ladayhim idh yahtasimun. Tilka min amba'il ghaib, itu adalah berita-berita ghaib nuhihi ilaik, Nuh yang aku berikan kepadamu Muhammad, nuhihi ilaik. Itu mungkin sedikit yang saya dapat paparkan dalam Al-Quran. Kemudian yang hal-hal gaib yang lain itu bukan hanya yang masa lampau, tapi juga masa yang akan datang. Masa yang akan datang tersebut apa? Seperti halnya kiamat, surga, neraka, dan sebagainya.
Kemudian ada juga mukjizat Al-Quran dari segi ilmiah, yang mana banyak sekali dari segi ilmiah yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran, dan ketika diteliti oleh manusia-manusia pada zaman sekarang ini, itu terbukti kebenarannya. Contoh seperti Ar-Rahman dikatakan marajal bahraini yaltaqiyan. Apa artinya? Berlayarnya atau bertemunya al-bahrain, dua laut, ya bahrain yaltaqiyan, dua laut itu bertemu. Nah, itu sudah terbukti secara ilmiah. Sudah ada yang membuktikan bahwasanya ada marajal bahraini yaltaqiyan. Itu ada dalam Al-Quran dan juga sudah dibuktikan oleh orang-orang bahkan pada zaman ini. Selanjutnya, lantas ketika kita sudah tahu bahwasanya ini mukjizat, Al-Quran Al-Quran ini sebagai mukjizat, apa gunanya Quran ini sebagai mukjizat? Fungsi-fungsinya itu apa? Fungsi-fungsinya adalah salah satunya untuk membuktikan bahwasanya kebahasaan atau balaghah yang dimiliki manusia itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan balaghah yang dimiliki oleh Al-Quran, yang mana itu balaghah atau seni bahasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah salah satunya. Dan yang lainnya, mukjizat-mukjizat fungsinya yang lain adalah untuk menentang kaum-kaum musyrikin, untuk menurunkan Al-Quran sama dengan Al-Quran, maksudnya untuk mendatangkan Al-Quran yang mirip dengan Al-Quran, mendatangkan ayat yang mirip dengan Al-Quran, seperti ayat Nabi Musa Al-Kadzab yang mendatangkan wal fil mal fil wa ma adraka mal fil, itu masih sama dengan ayat Al-Quran. Itu salah penjelasan sedikit tentang Al-Quran sebagai mukjizat dari saya pribadi. Jika saya adalah salah kata, saya mohon maaf. Saya sadar di sini saya sebagai pembicara sangat banyak sekali dalam penjelasan yang mana itu keliru atau mungkin sulit dipahami atau mungkin jelas sekali kesalahannya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akan sangat bersyukur jika ada pembenaran dalam apa yang saya sampaikan. Itu aja sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi